Malu mau Gue ngomong, jadi ketawa dulu. mau ngomong jadi malu sendiri, tapi ini keluhan diri ya. Gue tuh ngerasa kalau dulu rada pede lah pakai baju gimana, sekarang ya Allah pakai baju, aduh indah sekali ya di pandang mata ya, zut gitu tak lurus. Jadi badan itu bener-bener yang ya montok lah ya, kalau dibilang gendut Semok malu gitu ya, ya. semok lah ya, semok lah ya. Bayangin gue hamil aja dulu 9 bulan gak segini berat gue gak hamil sekarang lebih berat dari hamil 9 bulan. Dan ternyata seiring umur kita tuh emang gampang naik berat badan gak sih? Dulu untuk naik sekilo aja semua dimakan gak naik-naik tuh badan. Sekarang gue jadi inget dulu ya, kalau ada teman-teman kalau lagi foto ya, tutupin dong badan gue, tutupin dong. Waktu itu gue masih cungar-cungir, gue pede kan, masih langsing. Dan sekarang gue tutupin badan gue. Terus kalau minta dipoto sama mas-masnya, mas dibuat yang langsing ya mas ya. Ya Allah, Untung sekarang kita ngalamin ya. Sekarang banyak aplikasi bisa dilangsingin ya. Nah, terus gini, video fotonya lihat dulu. Enggak, ulang lagi. Gue gemuk. Tapi memang iya nggak sih ngerasa setelah umur 40 tuh metabolisme kan udah makin berkurang ya. Nah iya ya katanya. Segala makin kerasa. Itu tuh karena apa? Sel-sel dalam tubuh kita ngalami kerusakan gitu katanya. Belum lagi dari radikal bebas, dari polusi udara, dari pola makan yang buruk gitu kan. Zaman sekarang coba bayangin dengan gampangnya kita pesan makanan online. Iya, online betul. Ya kan kita nggak tahu tingkat kebersihan kayak gimana gitu kan. Bener juga. Berasa kesindir gue. Sama. Gue untungnya masih masak loh. Dia loh rajin banget. Kita loh rajin makan. Bukan rajin mesen. Itu tuh karena memang masih ada anak-anak yang mau makan di rumah. Kalau sendiri juga kayaknya nggak akan masak juga sih, kan, lebih ini. Tapi mungkin walaupun jajan ya mulai memilih gitu, karena kerasa banget kan. Usia sekarang tuh kita dulu mungkin kita salah makan juga nggak ada masalah gitu. Sekarang kita misalnya nih orang-orang yang udah punya keluhan kolesterol, asam urat gitu kan, dia cuma makan aja sedikit yang men-trigger, waduh bisa besok nggak jalan tuh, bisa langsung, waduh gua hari ini langsung makan obat hipertensi, benar nggak sih gitu? Iya benar banget lagi tuh. Tapi untung alhamdulillah ya kita ngerasa nggak semakin kesini kita makanan itu ngurangin garam ya. Pastinya. Dan nasi. Iya gula. Kalau gue sih gula udah lama sih ngurangin. Nasi dulu mah kalau sehari nggak makan nasi 3 kali tuh berasa repot. Sekarang mah sehari satu kali aja cukup. Ya. 2 kali udahlah, 3 janganlah. Bener kan? Tapi kalau ada sambal sama ikan asin peda tuh, aduh nggak bisa deh. Kalau dulu gue bisa tuh makan nasi padang 3 kali sehari. Sekarang cukup sekali sehari aja udah merasa berdosa sama diri. Karena udah ngerasain berat badan tuh cepet banget naiknya ya nggak sih? Benar. Dan kita ada kekhawatiran apakah nanti darahnya gimana lah, apa kolesterol dan saya kayak tadi lo bilang itu. Kalau kayak gitu tuh gue bingung gimana ya caranya ya supaya maksudnya apa yang kita cerna tuh bagus, kondisi badan kita bagus lagi. Mungkin tidak akan mungkin kembali muda lagi. Betul. Cuma setidaknya apa bagusnya atau apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita makan atau apa yang harus ya sesuatu lah supaya setidaknya badan kita ini sehat fit gitu. Benar. Mungkin gini, kalau menurut saya sih ya, menurut gue nih gitu, pola makan itu nomor 1. Coba kita atur pola makan, gaya hidup gitu. Karena apa ya? Kalau kita misalnya gini, orang tuh kalau nunggu lapar baru makan. Iya. Tapi kan jadi hawa nafsunya itu akan lebih besar kan? Oh iya. Nah, coba deh game atau Eka ke dokter ahli gizi atau apa gitu. Biasanya disarankan itu makan tepat waktu. Jadi sebaiknya mungkin kalau memang makan nggak apa-apa 3 kali sehari gitu ya, pagi tapi misalnya jam 7, jam 12, jam 5 apa jam 6 terakhir makan gitu. Nah selain pola makan mungkin tetap harus disertai dengan olahraga. Sebenarnya di usia kita kembali lagi ya, mungkin yang sudah tidak muda lagi. Yang sudah tidak muda lagi ini catatan. Cukup sebenarnya olahraga yang ringan-ringan aja jalan gitu. Iya. Tapi mungkin kemarin saya tuh baru nyobain nge-gym ya, game. Oh iya, lo nge-gym sekarang? Udah nge-gym sekarang. Soalnya kemarin pas ketemu sama instruktur gitu lah ya, PT sih sebenarnya. Dia bilang
ya tetap dengan usia kita tuh perlu pembakaran lemaknya lebih banyak juga Sama gitu, otot, sama otot, pembentukan otot. Karena kalau kita cuman lari, kalau saya kan kebetulan sukanya lari ya, lari, olahraganya ikut lari gitu, atau yang joget-joget zumba gitu, yoga gitu. Jadi itu mungkin pembakarannya tuh nggak langsung nggak cuman ke permukaan gitu. Jadi kalau misalnya nge-gym itu tuh bisa, ya mungkin kita bisa tanya ahlinya lah nanti ya untuk ininya. Tapi minimal kalau menurut saya sih ya udahlah, mulai mencoba pola hidup yang lebih baik gitu. Iya sih, udah dirutinin sih jalan pagi kan sama yoga kan, tapi itu gue pikir memang kurang sih ya, harus ada nge-gymnya ya. Coba mau ikut ya Di? Lo nge-gym di tempat gym. Gue kemarin kita lagi pesen ya sama tetangga mau bawa PT ke rumah. Tapi baru mulainya bulan depan insyaallah. Mau nge-gym juga. Gila, ternyata kita sehati ya. Iya. Walaupun dengan tempat yang berbeda. Nah, berarti intinya Kembali lagi nih ke makanan nih. Iya, berarti intinya kita pola makan ya. Pola makan, olahraga. Pola tidur juga jangan lupa ya. Betul, istirahatnya iya, cukup. pola tidur. Karena kan ya tadi kalau misalnya pola tidur, jam tidur gitu. Karena kan ada waktu-waktunya ya. Misalnya nih kita jam 10 malam organ kita apa dulu nih yang diperbaiki, dan makanya dia harus diistirahatkan. Sebenarnya kan kalau dari sisi kesehatannya yang lebih detail seperti itu gitu. Nah, kalau untuk makanan udah pasti kita harus coba pasti banget ngurangi yang namanya gula dan tepung. Ya enggak sih? Walaupun kadang saya juga masih nakal sih. Masih kadang, apalagi udah ada gorengan ya. Satu, kayaknya masih pengen. Gehu di depan. Terus apa? Aduh. Surga dunia, saudara-saudara. Wangi itu loh. Ya, benar itu mengganggu. Bener ya sih, langsung bener-bener menggoda banget. Tadi ngomong itu gue jadi ingat baru 2 minggu lalu lah pas suamiku datang, kita emang ke dokter. Jadi suamiku pas kemarin MCU, jadi gue nggak ngerti deh apa, pokoknya agak gemuk lah, ada apa ya, kayak koefisien apa lah nggak tuh, pokoknya dia agak gemuk, belum obes ya tapi sudah gemuk. Nah, ke dokter gizi emang gitu kata dokternya, mau 2 kali atau 3 kali makan, yang penting waktunya sama. Jadi waktu itu suamiku tuh ketahuan, bapak makannya ngaco ya. Iya, kalau saya di lapangan saya bisa nggak makan karbo sama macam. Di rumah bukan makan karbo lagi, kerupuk kayak dihabisin, nasi padang gitu. Itu yang nggak boleh. Betul lu bilang, sesuai waktu, dan nasi memang agak harus diatur. Cuman kalau kita sudah melakukan itu, ada nggak sih yang untuk mempermudah gitu? Maksudnya kita udah lakukan nih, kan pasti butuh rentang waktu kan, biasanya ada kayak untuk membantu percepatannya. Ada nggak sih regenerasi gitu? Iya, maksudnya mempercepat supaya terjadi perbaikan sistem untuk mensupportnya lah, suplemennya lah ya, nah, vitaminnya lah sih gitu buat, ya. Iyalah, ngebusnya itu apa ya? Sebenarnya kembali lagi tadi ya, udah pola makan, gaya hidup. Nah, sebenarnya terkait dengan kesehatan, kebetulan saya kan di praktisi kesehatan nih, ngejalanin bisnis kesehatan, makan kesehatan. Ya nggak sehat banget, kepengennya sehat banget lah ya. Tapi lo sehat benar gue. Sebenarnya gini, gue itu kan berangkat dari awalnya kan sebelumnya pengalaman 20 tahun kerja di bank. Oh yes. Yang dengan kondisi, aduh kayaknya badan tuh selalu pulang kantor tuh pegel banget karena seharian tuh duduk kan gitu. Terus udah itu rasanya capek banget gitu. Itu tuh kalau tiap hari si pinggangnya tuh malam kalau nggak digosokin yang anget-anget, aduh Kak, lo bayangin gua kagak bisa tidur, itu yang namanya pegel. Berarti lo tiap hari pijitan? Sebelumnya, iya. Jadi kalau nggak digosokin kayak yang hangat-hangat lah ya, nggak usah disebutin gitu, nanti kan ada merek ya gitu ya. Yang pokoknya hangat-hangat gitu supaya bisa tidur gitu. Dan akhirnya setelah berhenti kerja tuh pernah pas kena pandemi kan, terus kayak kenal ada suplemen kesehatan, makanan kesehatan, superfood lah gitu. Oh, superfood. Nah sebenarnya ini ada produknya sih yang kayak gini ya, isi Subara, si Utsukushi lah, bisa di spill dikit lah ya, nggak apa-apa ya gitu. Nah itu tuh hilang loh, si rasa pegel itu tanpa disadari hilang karena dengan rutin kita konsumsi. Nah iya. Nah itu mungkin kalau bagi saya itu hal sepele ya, mungkin bagi orang hal sepele, tapi bagi saya tuh gede banget karena emang pegel banget gitu. Dan yang kedua yang saya ngerasain gitu, itu tuh apa, rambut kan? Nah, kenapa? Rambut tuh tumbuh. Oh iya? Karena ngerasa kan padahal udah metabolisme ya, kembali lagi metabolisme kita dibenerin gitu. Benar. Nah tadi terkait dengan kita udah ngejaga pola makan sama pola gaya hidup, ya suplemen itu kalau menurut gue tuh harus lah, harus banget harus gitu. Karena kan apalagi kemarin kena pandemi harus ada vitamin yang namanya vitamin
C gitu ya. Harus ini harus itu gitu. Jadi segala probiotik gitu itu kan perlu banget karena untuk kesehatan usus. Itu kalau saya sih menurut saya sih baiknya kita didukung oleh suplemen yang bagus juga gitu karena kan walaupun istilah katanya sehat itu mahal gitu sebenarnya nggak mahal juga kalau kita bisa ngejaga tapi kan kita udah terlanjur nih kesadaran itu banyak ininya di badan tuh banyak sampah kesadaran itu munculnya setelah kita sudah tidak muda lagi ya kan sudah merasakan gitu. Nah kalau kebetulan di produk kesehatan si superfood yang saya konsumsi itu tuh manfaatnya banyak banget Gem. Oh iya. Jadi kayak si Subarasi itu ada 4 manfaatnya. Jadi dia meregenerasi dan memperbaiki sel-sel yang rusak, melancarkan peredaran darah, anti hipertensi, mencegah pembekuan darah. Oh berarti dia berhubungan dengan darah ya? Ya, miss banget nggak sih kalau menurut gua tuh ini tuh semua dasar yang dibutuhkan dalam tubuh. Misalnya orang ada penyumbatan, ada masalah jantung, mau kolesterol, stroke, asam urat, GERD, apalagi coba autoimun, cancer, itu tuh alhamdulillah tuh bisa dibantu lah gitu dengan konsumsi itu. Ya kembali, tapi kita nggak bisa overclaim lah ya, kita nggak bisa bilang ini menyembuhkan, tapi banyak banget orang yang terbantu gitu. Ntar yang lo bilang cancer berarti macam benjolan-benjolan gitu ya? Emang ada orang yang maksudnya testimoni lah atau apalah ada yang banget. memang hilang atau mengecil atau membaik, emang ada banget. Jadi ada yang dengan ada 9 benjolan akhirnya dia rutin konsumsi dan itu bisa hilang sendiri tanpa dilakukan operasi. Nah kebetulan saya ada temen dulu satu kantor gitu, kebetulan sekarang dia juga udah pindah dan kita udah nggak bareng lagi. Dia juga waktu itu konsumsi ini tapi dia lakukan kemoterapi. Dia baru 4 kali kemoterapi, hasil PET scan-nya clear gitu. Jadi Masya Allah banget dia bilang, Mbak ini ya menurut gua tuh apa kata dia mukjizat banget dia bilang gitu. Ya kembali orang tuh hanya bisa ikhtiar dengan dia melakukan kemoterapi dan dengan dia konsumsi makanan kesehatan yang mungkin relatif yang harganya juga ya nggak murah juga gitu. Tapi dia berusaha dengan niat baiknya dia dan ternyata dia diberikan kesehatan yang benar-benar ya luar biasa gitu. Keren. Tapi emang kemo harusnya berapa kali sis? Tergantung case-nya. Jadi ternyata ya gue juga baru tahu nih kalau cancer itu ternyata banyak jenisnya. Ada terus kemonya juga macam-macam. Ada yang cuma suntikan, ada yang cuma infusan, ada yang dengan tindakan di radiasi di laser atau apalah gitu ya. Nggak tahu detailnya lah. Kita takut salah juga karena memang mungkin Tesla yang lebih spesifik yang lebih tahu. Tapi setahu saya dia harusnya istilahnya baru 4 kali itu baru setengah jalan lah ya. Mungkin belum setengah lah, baru 3/4 kali jalan gitu. Itu hasil PET scan-nya clear gitu. Nah mungkin tadi terkait sama Pak suami gitu yang ngerasa ada kelebihan berat badan, ya itu kan kembali karena metabolismenya sudah udah nggak kayak dulu lagi lah gitu. Jadi kita bantu dengan suplemen kesehatan yang bisa bantu untuk ke arah sana. Syukur-syukur dapat bonusnya yang lain kan gitu kan. Kayak tadi mungkin poin plusnya kalau bagi gue tuh yang rambut tumbuh, mata minusnya hilang gitu. Minus sama silindrisnya hilang. Tapi ya memang kalau plus nggak bisa lah ya, namanya juga udah udah tutup mata lagi. Udah nggak muda lagi. Plusnya tetap ada. Tapi plusnya pun baru mulai itu di umur 46 loh. Gue tuh 46 loh dapat plus. Oh gila. Gue di 40 pas langsung plus gila. Sebagai si optik ngomong ini, serius Bu katanya, gue 46. Iya, emang kenapa? Ini tuh baru plus 1 gitu, baru. Gue nggak tahu berapa lupa. Gue dari pas 40 itu udah rata-rata minus, kan orang plusnya udah ada di umur 40 gitu. Iya, benar. Oh, berarti sebenarnya nggak cuma suami gue doang yang perlu. Gue juga perlu dong menurunkan berat badan. Sekarang tuh sebenarnya yang banyak tuh itu salah satunya yang utsukushi yang ungu. Ya itu yang di depan yang ungu. Itu tuh kan salah satunya. Enak loh ya. Yang rasa anggur ya? Yang rasa anggur ya? Nah itu tuh kan probiotik bagus banget. Jadi sebenarnya yang menggerakkan tubuh manusia itu selain otak kan perut. Jadi dibersihin dulu nih perut kita sebentar kan kita tuh butuh probiotik kan. Ya kayak contohnya kita minum apa tuh? Apa yang iklan saya minum 2. Saya minum yang botolnya tahu. Coba dibayangkan dengan itu gulanya banget.
Nah itu, iya? bahkan itu sekarang udah bahkan nggak boleh dikonsumsi kan, banyak yang bilang jangan dikonsumsi karena gulanya tinggi banget. Oh gitu, ngeri. Padahal sudah mengklaim itu tuh bagus ya. Ya kan waktu kecil kita ngerasa nggak sih di kulkas tuh selalu ada, harus Iya, ada itu gitu anakku kan. suka banget loh itu. Ternyata nggak boleh juga gitu. Banyak minuman jual bebas juga sekarang yang banyak mengandung gula. Oh Anak-anak iya, juga kan betul, sekarang betul. udah mulai di ini ya. Dikasih tahu. Mulai diajarkan. Tapi ini gue ngerasa nih, nggak tau lu gitu. Gue dulu nggak suka ngemil. Emang kalau ya mungkin Ngambil gue bakso. lebih parah. Nggak, yang gue bingung tuh apa? Dulu gue nggak suka ngemil. Tapi sekarang di saat gue sudah merasa badan gue semakin apa tadi namanya? Semok. Semakin semok kok gue semakin rajin ngemil ya. Itu bener. Iya, nah itu tuh bisa nggak sih? Maksudnya dengan gue masih ngemil terus gue minum utsu itu masih oke kan? Nggak apa-apa kan? Tahu gak sih di meja kerja gue ya, sambil gue buka tab gitu ya, laptop, itu cemilan tuh banyak udah disediain. Beneran. Sampai gue tuh ya Allah. Itu sebenarnya kan kita lebih ke nafsu aja, benar nggak? Kayaknya Iya gatal sih. gitu. Jangan, kalau bisa sih sebisa mungkin sih ya coba dikurangin lah gitu. Kayaknya gatal kalau nggak gini sambil nggak gini gitu loh ya. Mungkin pilih cemilannya yang lain, mungkin kalau Buah misalnya dulu. nggak bisa buah gitu. Ya kan sebenarnya kan kalau menurut gue tuh lebih ke ya sugesti pikiran aja. Yang penting kita ada cemilan. Ya enggak? Gue bahkan ya kalau lagi pengen nyemil tuh coba apa? Kuaci, lu bayangin kuaci. Yang penting Ih, kuaci kan ke Tapi kan asin. Iya enggak, tapi maksudnya sebentar, nggak usah banyak juga. Yang penting apa kepuasan untuk ngunyah tuh ada gitu. iya, Benar iya, nggak? paham. atau kalau mau permen karet yang tidak ada gula. Oh iya ngerti gue. Bisa juga. Jadi supaya mengalihkan pikir, oh udah mulutnya udah ngunyah kok gitu kan. Kadang kita kan mungkin nggak, hari ini lagi kosong nih, nggak ada buah di kulkas gitu kan. Ya mungkin ada yang lebih kecil yang bisa dicemil, ya udahlah itu aja gitu. Ya, gue tuh ada case ya, anak-anak yang usia 18 tahun kena diabetes dong. Bayangin kayak apa. Kita dulu ya ngerasa nggak waktu kita orang tua misalnya ngerasa orang yang stroke, yang jantung, yang diabetes, Udah usia lanjut itu lah. pasti udah sepuh lah. Iya. Sementara sekarang mungkin di usia kita ini udah banyak loh orang yang kena, bahkan anak-anak pun. Benar. Iya itu karena minuman-minuman. Betul. Tapi ya sih kemarin kakak iparku kan dia guru SD ya. Dia cerita ada muridnya yang kena diabetes. Gue bilang gimana ceritanya anaknya itu diabetes. Khawatir ya. Terus suamiku juga di kantornya tuh banyak anak buah dia tuh yang udah pasang ring, yang kena stroke. Itu masih 20 akhir 30-an awal gitu loh. Iya. Berarti emang ini ya makan pola hidup ya. Pola hidup, makanan kali ya Harus tetap harus minuman ngejaga. sih. Terus kayak minuman manis yang Iya, kemasan ya. Iya Yang betul. entah itu gitu, Warnanya yang lah pokoknya yang berwarna dan berasa gitu. Ya kalau misalnya mau minum dingin ya nggak apa-apa, tapi tanpa rasa gitu. Kalau itu sih mungkin jauh lebih aman. Iya. Untuk kadang-kadang kan kita ya tadi itu, aduh pengen segar-segar ya, pengen asumsi segar-segar tuh kan yang ada manisnya kan Iya. pasti. Tapi ya udahlah kita alihkan, ya udah pokoknya yang dingin aja. Oh iya kemarin tuh, ini jadi ngomongin dingin. Gue juga sempet nanya ke dokter tuh, nggak apa-apa minum dingin. Terus gue bilang, dok katanya nggak bagus minum dingin gitu sis. Kok saya tiap hari minum dingin bu, kenapa emang? Nggak tahu sih, gue tuh kan takut minum dingin ya. Terus katanya nggak bagus. Enggak sih, cuma misalkan banyak mitos. Ya. Katanya justru kalau minum dingin itu jadi secara tidak langsung kan masuk suhunya dingin di dalam tuh kan harus disesuaikan. Nah terjadilah perjuangan di dalam tubuh sehingga terjadi pembakarannya agak kencang gitu. Mungkin berarti sebenarnya nggak apa-apa aja ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi emang kita harus didukung dengan apa superfood. Tapi Superfood, harus setuju sih, makanan setuju sih. kesehatan. Jadi kita lebih izinnya itu memang makanan ya, karena bukan suplemen, bukan vitamin, bukan apa ya? Kela-kela. Gue mau nanya, itu udah BPOM belum? Udah BPOM, sertifikasi halal, semuanya organik, artinya herbal gitu dari alam. Apalagi yang hikari itu yang di depan, karena itu tuh benar-benar dari vegan, semua dari tanaman.
Jadi nggak ada kerasa yang kalau itu rasa mangga, itu rasa mangga. Itu jadi memang ada rasa, jadi kita tidak betul-betul kayak nelan obat yang enggak. Enak berarti. Rasanya enak, kayak bubble gum gitu tau nggak? Rasanya tapi lebih cenderung ke mangga. Kalau itu ke mangga, yang ini ke jeruk, yang ungu lebih ke anggur. Itu kan udah pernah ya. Tinggal yang itu. Mungkin waktu itu kan inget waktu pengalaman Dennis gimana? Coba waktu yang DBD. Yang kena DB ya. DB, terus aku kasihkan rutin itu, alhamdulillah sih trombositnya. Itu termasuk teman kita yang kemarin kena anaknya juga. Itu katanya si dedinya bilang suruh Mommy ini pesan ini apa mau coba ini, itu kan yang Siska itu katanya. Ya, akhirnya dia pesan, alhamdulillah sih anak gadisnya cepat juga naik trombositnya gitu. Jadi ya kembali karena apa, dia ngebantu metabolisme kita kan. Dia membantu peredaran darah, melancarkan peredaran darah gitu. Jadi sebenarnya apa yang diperlukan dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah tercakup di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya kalau gue sih alhamdulillah ya di rumah juga nggak pernah ada vitamin yang lain lagi gitu. Kayak vitamin D menurut gue tuh ini udah jauh lebih cukup gitu. Ya mungkin gue ceritanya kenapa gue mau konsumsi ini awalnya. Itu gue penasaran. Ya itu sebenarnya gini, awalnya kan waktu pandemi kan, semua kan orang berlomba-lomba mencari apa yang buat kita sehat. Iya, dulu kan vitamin D dicari, vitamin C dicari, semua dicari. Terus kalau yang udah kena, mereka beli obat antivirusnya itu satu tablet tuh hampir 70.000 atau berapa ribu gitu. Emang agak mahal gitu. Pokoknya dari segi angka tuh mahal lah gitu. Jadi emang obat-obat antivirusnya itu agak keras dan rata-rata kenanya ke lambung. Banyak yang men-trigger akhirnya penyakit-penyakit yang mungkin selama ini ada di dalam yang masih diem gitu ya, men-trigger dia muncul gitu. Nah kemarin tuh yang gue mikirnya gini aja sih, kepengen sehat lah gitu. Karena aku ngeliat sih bapak mertua umur 63 tuh meninggal karena jantung. Memang udah pasang ring gitu ya, jadi cuman bertahan ya mungkin 2 tahunan lah gitu ya. Nah kalau abang ipar umur 49 tahun loh Masya Allah, hipertensi pas bulan puasa tuh habis sahur, terus dia tidur lagi nggak tahu gimana langsung pingsan jatuh gitu. Pokoknya hipertensi, pecah pembuluh darah, bertahan 1 tahun, kan udah stroke tuh, udah nggak bisa bergerak ya. Terus tahun umur 50 meninggal gitu. Jadi yang gue mikir sih ya udahlah, gue hanya bisa melakukan hal preventif lah buat suami gitu ya. Ya bukan buat suami, buat gue juga gitu ya. Tadinya aku pikiran buat suami. Tadinya pikir buat suami gitu, dan berpikir ya udahlah mau mahal juga nggak apa-apa lah, karena berpikir dia perlu loh, gue masih perlu dia loh gitu, gue masih punya anak yang kecil loh kayak gitu kan. Jadi masih ya udahlah kita usahain gimana caranya konsumsi gitu. Dan ternyata memang laporan dari teman rekan kantornya suami gitu ya, istrinya sih ngomong, iya mbak katanya ternyata ngeliat si abang tuh kayak nggak pernah sakit ya, nggak pernah capek, padahal kerjanya tuh luar biasa gitu. Sementara suaminya itu kan, anak buahnya suami itu ya nggak bisa ngikutin katanya, ya nggak bisa ngikutin frekuensi kerja abang katanya gitu, sampai karena ya itu gitu. Ya makanya gue bilang gue cuma doping ini sih, kata selalu tiap pagi tuh. Jadi mam kalau bisa ngeliat tuh di tempatnya nggak ada, mam sebanyak habis ada, tenang. Tenang, gak usah dipikirin, minum aja yang penting sehat. Kami menyediakan untuk papi, nah aja. Yalah, ya apa sih yang kita cari? Tapi yang kita cari dalam hidup ini ya kita punya duit, tapi kalau kita nggak sehat juga buat apa gitu kan. Betul. Kesehatan, aku selalu bilang gini, terus kemarin kan kebetulan bikin story nih. Terus gue bilang ya minimal gue tuh misalnya kita nggak merepotkan orang lain, keluarga, anak, karena kesehatanmu adalah tanggung jawabmu, bukan orang lain, bukan istrimu, bukan anakmu, bukan keluargamu gitu. Terus dia langsung gini, itu mantan bos gue di bank itu, sis tag gue dong katanya, ini bagus banget deh ini. Artinya ya memang iya kan, kadang kita ngerasa mahal lah, udahlah nggak usah gitu. Tapi kan kembali lagi, kita mau nggak tuanya kita menyusahkan anak-anak, kan repot. Bahkan itu lebih ngelihat anak-anak effort lah ya ngurusin kita suatu saat gitu. Juga kali. Iya betul. Ya kalau gitu bolehlah nanti kita mengkonsumsinya. Tapi aku ada satu ini yang memang ini relate buat kita ya. Memang kita harus sangat menjaga diri. Jadi ada aku kemarin lihat di TikTok tuh gini. Orang tua selalu bilang ini ke anaknya. Nah, mama papa rela mati untuk kalian. Apapun untuk kalian. Terus si anaknya bilang begini, mama papa mau nggak rela hidup untuk aku?
rela hidup, menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola tidur. Terus gue mikir, iya ya, kita selalu tanamkan ke anak, kami tuh siap loh mati untuk kalian. Tapi kita lupa kita siap hidup untuk mereka, sampai menjaga mereka sampai dewasa. Benar. Bahkan mungkin mereka seumur segimanapun buat anak-anak buat kita kan. Dia bilang, oh iya ya. Terus aku pikir, oh iya ya, memang kita harus jaga kesehatan dengan olahraga segala macam. Ya pasti suplemen, superfood kita perlulah untuk itu. Jadi kayaknya bagus lah kita orang tua. Rasanya kembalilah ke diri kita, mengingatkan kita rela hidup nggak buat anak-anak kita. Kita pasti udah rela mati dulu pasti. Sekarang kita rela hidup nggak untuk anak kita. Mau berjuang hidup nggak gitu? Berjuang hidup nggak tuh anak kita? Bukan berjuang menyusahkan anak kita ya, berjuang hidup dengan pola hidup, dengan pola makan, dengan mengkonsumsi kesehatan, mengkonsumsi makanan-makanan yang udah jelas sehat ya. Yes, benar. Ya, jadi balik lagi ke situ, ke diri kita lagi ya. Gue suka banget quotes-nya ini misalnya, yang katanya cintailah dirimu dulu sebelum kau mencintai orang lain. Yes. Ya kalau kita nggak cinta sama diri kita, gimana kita mau berusaha buat dia gitu? Ya nggak sih? Betul. Gitu. Jadi mungkin buat kita semuanya gitu harus pertama untuk kita mau sehat itu sebenarnya nggak mahal, tapi kita juga harus effort loh gitu. Kita harus konsisten loh gitu. Kita harus mau ngeluangin waktu, harus kita mau berusaha mengeluarkan biaya lebih juga mungkin gitu kan. Kalau misalnya orang mau nge-gym juga harus biaya gitu kan gitu. Walaupun mungkin nggak besar juga. Terus kita harus pilih makanan mungkin. Tapi kan sekarang banyak tuh makanan-makanan yang lebih sehat, misalnya salad lah atau apa, dibandingin kita harus makan junk food. Yes, iya. Terus misalnya kita harus jaga juga anak-anak yang suka beli minuman yang manis-manis itu loh, yang boba-bobaan gitu kan. Oh iya. Kebayang nggak Gen, gulanya tuh sebanyak apa gitu? Gue karena udah lama nggak makan gula, nggak minum gula ya pokoknya. Begitu gue beli itu, gue enak loh. Nggak bisa. 1 teguk 2 teguk, giung. Aku mau nanya. Ini Suba, Utsu, sama satu lagi tuh Hikari. Itu siapa aja boleh makan kah, atau kita yang dewasa saja, atau ada batas umur kayak obat? Semua usia boleh konsumsi, dari bayi sampai lansia boleh. Tergantung nanti case-nya apa. Kita akan lebih spesifik kemana gitu. Tadi kita kan bahas Subarasi. Ya. Usukusi udah. Nah, aku pengen tahu tuh Hikari buat nah, apa? kalau Hikari lebih ke dia itu nutrisi buat otak, buat syaraf, sama buat mata. Nah bagus, makanya kita suka disarankan nggak kita suka disarankan makan yang buah berry-berry gitu kan, itu kan nutrisi buat otak tuh, buat syaraf mata, terus kacang-kacangan gitu. Sebenarnya itu tuh udah terkandung semua di sana gitu. Nah itu memang spesifiknya itu buat siapa? Buat anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti anak-anak autis, anak ADHD gitu. Jadi karena apa? Dia kan merangsang syarafnya, otak. Betul. Nah kalau untuk lansianya, dia untuk orang tua yang demensia, yang Parkinson, yang operasi katarak. Gue jadi keingetan, ada teman gue, ya memang umurnya di atas aku dikit lah ya. Dia operasi katarak loh. Masih muda ya, masih ya 52, 53 gitu deh. Dia udah operasi katarak. Jadi kita nggak mikir orang tua yang dulu, kita kan kalau aku kan orang Batak yang opung-opung. Iya, udah opung-opung. Opung-opung yang operasi katarak gitu, enggak. Sekarang mah seusia kita. Nah, itu juga bisa ngebantu gitu. Jadi itu nutrisi buat mata, syaraf, sama otak. Jadi akan sangat membantu buat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terus orang tua yang demensia, ya gue ngerasa dong sekarang mertuaku pun udah sama gitu ya, udah mulai agak lupa-lupa gitu, mulai ini. Iya, benar. Yang gimana juga kan kayaknya si mama juga itu ya. Mama kemarin yang nanya, sudah makan kah? Yang gitu. Iya. Mama udah makan kah? Belum sebulan ini nih udah. Mama, mama udah makan belum? Loh, tadi kan mama makan sama Gema. Udah, aku akhirnya kasih itu. Nyobain. Udah coba diminum baru nyoba, tapi belum tahu kan masih baru nih kita lihat ininya. Kayak kita harus iya benar. Kayak kita harus nyoba deh. Nanti kita coba. Siap. Oke deh. Kita coba bikin Subarasi habis ini. Oke. Sip lah kalau gitu. Ya, itu aja ya. Mungkin itu aja yang apa yang bisa kita sharing hari ini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Karena aku mau bikin Subarasi kayaknya menarik. Sampai berjumpa lain waktu. Dadah. Bye-bye.